Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Dimas Saputra. Saya Jumpra Westri. Tentunya masih di Isam Podcast. Kali ini, sore hari ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa. Siapa lagi kalau bukan Bupati kita. Ya. Selamat datang Kak Tore. Terima kasih saya diundang di Isam Podcast. Iya, ini edisi perdana. Edisi gitu ya. Perdana banget. Ini ide bagus ini. Jadi podcast itu sekarang lagi bisa menjadi banyak cara untuk mengungkap inspirasi, Tentunya seperti itu. gagasan, pikiran, ide dari semua kalangan. Nah, sebelum kita mengulas gagasan Ya. itu tadi, ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai yang harus beliau jawab dengan cepat dan juga wajib memilih karena Wajib ya? iya wajib, nggak boleh dua-duanya ya. Wajib. Memilih. Nanti kita akan ulas satu persatu jawaban dari Cak Torik. Oke, pertanyaan yang pertama adalah maju atau mundur? Maju. Maju. Pertanyaan kedua, ibu atau bapak? Harus jawab ya? Harus jawab. dijawab. Ibu. Baik. Oke. Tapi bapak juga. Nanti kita akan mengupas ini ya. Iya. Iya, Selanjutnya dalam kota atau luar kota? Dalam kota. Dalam kota. Lanjut pertanyaan berikutnya, istri atau anak? Ya dua-duanya. Harus milih dong. Iya. Kalau mana nanti istri dengar gimana? Gak boleh keluar. Nanti kalau istrinya dengar disuruh klarifikasi di sini ya. Aduh, sebentar apa ya? Ini harus jawab ini. Harus jawab. Anak. Anak. Oke. Selanjutnya tambah anak atau tambah istri. Tambah anak. Ini udah pada deg-degan loh ya. Iya. Udah pada deg-degan loh ya. Lanjut Oke. pertanyaan Iya. berikutnya, Ini mah gampang yang tadi yang tambah anak. harta atau tahta? Aduh, kok Jeng jeng. harus milih ya? Harus dipilih dong. Salah satu. Milihnya mana yang lebih manfaat aja? Iya. Mana ya? Harus dipilih. Enggak jawab ya. Harus dipilih. Harus dipilih. Harta atau tahta? Jadi gini, ini harus dijelaskan ini. Kalau tahta itu dampak positifnya bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Luas. Karena dengan memiliki akses kebijakan itu bisa membuat keputusan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Ah, Kalau harta itu kalau punya uang banyak bisa nyumbang, iya. iya kan? Iya. Kalau turun ada apa yang orang perlu bantu ya bisa nyumbang. Iya, karena kalau banyak uang juga bisa mendapatkan tahta. Enggak juga, Enggak juga ya. Oke, jadi harus memilih harta atau tahta. Enggak milih. Harus milih. Pasti bingung ini jawabnya. Pasti bingung, harus Nah. milih. Saya milih tapi dengan argumentasi tadi itu ya. Iya, oke. Saya memilih tahta karena itu yang bisa menjadikan akses kebijakan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang positif begitu. Oke, luar biasa sekali. Kali ini pertanyaan yang terakhir ya. Pamungkas ini. Pamungkas ini ya. Jadi pertanyaannya harus benar-benar dijawab dan dipilih bupati atau gubernur. Loh, kok tanyanya begitu? Iya, ini tanya bupati atau gubernur. Kok nggak ditambah sekalian bupati atau gubernur atau presiden gitu aja Ini sekalian. kan dua pertanyaan. Ya sekalian sudah pertanyaannya. Bupati atau gubernur? Apa ya? Harus jawab ini. Harus jawab. Harus jawab. Gimana jawabnya ya? Bupati aja. Bupati aja. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan dipilih salah satunya dan kita akan mengulas habis tentunya Oke. atas pilihan-pilihan tadi. Waduh gitu ya. Iya. Ini pertanyaan jebakan jangan-jangan. Iya. Memang sengaja ya ini ya. Karena ini menggunakan argumen masyarakat biar tahu Benar. sosok sebetulnya Cak Torik itu seperti apa sih orangnya sih? Kan kebanyakan kan tahu kalau Cak Torik itu banyak kontroversi, gitu ya. Di mana-mana sudah terkenal gitu ya. Sampai diundang di media-media, luar biasa. Kita sebagai Gitu ya? masyarakat Lumajang, Iya. di sisi itu juga prestasi Lumajang luar biasa berkat. Itu ada nggak enaknya. Oke. Begitu marung makan gitu di beberapa tempat, termasuk di kota lain. Begitu makan
ada yang nyapa, Cak Torik ya? Iya, saya Cak Torik. Nah, itu pasti mikirannya ini harus dibayari yang nyapa tadi itu. Gak enaknya di situ Iya, ya. iya. Gak enaknya harus membayar siapa yang nyapa. Itu mau Begitu semakin banyak yang nyapa kalau makan, semakin banyak yang bayari. Dia semoga kita kalau Oke. di luar kota Cak Iya. Torik ini. Iya, mau dibayarin ya. Dan kita berharap makanya nanti waktu di tempat-tempat yang high class ya. Oke, Cak Torik. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab. Ya. Beliaunya menjawab maju. Maju. Untuk pembangunan yang sudah berjalan kali ini. Untuk maju perlu berbagai cara atau berbagai terobosan. Apa terobosan ke depan kalau Cak Torik jadi lagi? Kok pertanyaannya ini terus ya? Apa nyerempet ke situ terus ya? Ini harapan. Iya. Ini kan harapan. Kita kan punya harapan sebagai Jadi warga. udah lagi nih. Ini amanah untuk 5 tahun yang Iya. sekarang saya jalani dengan Bunda Indah, dan saya komitmen dengan Bunda Indah, kebersamaan, kemudian kerja bersama, berpikir bersama, mengelola bersama, dan itu sudah terjadi bagus dan baik ya. Itu yang saya syukuri pertama. Jadi saya ketemu dengan Bunda Indah sebagai rasa syukur yang titik temunya itu tidak sekedar kolaborasi dalam posisi sama-sama di jabatan politik, tetapi bertemunya dari sisi kekeluargaan. Jadi saya dengan Bunda itu ketemunya dari sisi kekeluargaan. Saya ketemu Bunda dengan Pak Agus, suami beliau. Saya juga menerima kunjungan baliknya Bunda dengan ibu saya, dengan keluarga saya, kakak beradik saya. Walaupun saya lebih muda. Nah, saya dengan segala penghormatan saya mencoba memberikan rasa hormat kepada Bunda yang lebih tua, minta nasihat, minta beberapa saran. Pun sebaliknya ada rasa yang itu terbangun dengan kekeluargaan. Saya memilih maju tadi ya. Iya. Iya. Memilih maju. Jadi kenapa waktu itu saya memilih untuk menjadi bagian dari kontestasi politik di Kabupaten Lumajang? Ya karena Lumajang harus maju. Sektor infrastruktur yang banyak harus diperbaiki. Potensi kepariwisataan yang belum optimal. Ada sektor pertanian yang juga belum terungkit dengan baik. Kok rasanya ini kalau tidak terkelola dengan cara yang benar, dengan cara yang betul-betul cepat bisa diselesaikan, eman-eman. Oke. Sayang banget potensinya. Belum lagi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, sisi yang lain pikirannya bagaimana memajukan itu menjadi pikiran utamanya. Tapi di sisi yang lain bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada untuk segera diselesaikan, dan begitu penyelesaiannya tuntas, selesai, ini bisa kolaboratif antara persoalan yang tuntas yang bisa diselesaikan dengan harapan kemajuan. Oke. Luar biasa sekali. Iya, untuk serius itu ya. Iya, Cak. Iya. Seriusan ya. Coba santai. Ya, karena tadi pilihan begitu. Jadi pilihan. Enggak apa-apa untuk Iya. membuka ya, untuk Iya, membuka. iya, Tapi iya. nanti di tengah-tengah kita santai kok. Oke. Oke. Ya. Jadi tadi dari beberapa jawaban yang sudah dipilih antara maju, sudah disampaikan juga gagasan kedepannya seperti apa, begitu ya, Oke, Cak, ya? ya. Oke. Baik, Tadi saya juga sempat bertanya ini ya, ibu atau bapak? Ini agak berat rupanya menjawabnya Tadi ya. memilih ibu, begitu ya. Iya. Milih ibu, tapi kan dengan bapak ibu. Bapak saya tahun 2007 ya. 2007. Beliau sudah meninggalkan saya dan adik kakak dan ibu. Ada sosok apa ya? Orang tua yang bagi saya berbeda dengan kebanyakan orang tua. Bapak saya itu penyabar betul, dan
kepada anak-anaknya memberikan contoh, tidak berkecenderungan untuk memerintah. Jadi kalau bapak itu memberikan harapan kepada anaknya untuk sembayangnya jamaah, bapak itu memberikan contoh jamaah terus. Kalau ibu lebih telaten mendidik secara personal ya. Ibu secara personal lebih memberikan nasihat, lebih menemani hari-hari, dan ada dua sosok yang bagi saya dua sisi yang saling melengkapi antara keduanya. Tapi saya ibu itu saya bisa hingga menangis dengan beliau, ibu ya, karena saya merasakan betul kasih sayang beliau kepada anak-anaknya. Hal yang paling mungkin sekarang diingat ya, dengan posisi Cak Thorik sekarang menjadi seorang bupati, apa nasihat beliau yang mungkin paling melekat di hati Cak Thorik ketika menjadi pemimpin ini apa? Saya itu dalam setiap hal yang mungkin orang tidak menyangka bahwa saya juga berpikir keras tentang persoalan-persoalan yang ada. Nah, begitu persoalan itu suntuk dan mungkin bagi saya ini tidak bisa saya jangkau dengan cara pandang yang biasa. Saya mesti ke ibu. Saya peluk ibu, saya sungkem. Saya berada di pangkuan ibu. Saya sampaikan semua keluh kesah itu, dan itu yang menjadi akan membuka pikiran sekaligus beban yang ada dalam persoalan-persoalan yang saya hadapi. Saya merasakan itu. Jadi pembuka hambatan. Ya, saya merasakan itu dengan ibu. Apa yang mungkin Cak Thorik rasakan di masa kecil begitu ya, ketika masih bersama dengan bapak, bersama dengan ibu, hal yang paling teringat, melekat, kuat hingga kini itu apa sih? Saya ini bersama ibu itu ya sejak kecil hingga kelas 3 SD atau 3 MI ya. Yaitu berinteraksi yang sangat intens. Ya sebagaimana pada umumnya anak-anak lah. Ya ada nakalnya, ada main ke tetangga nggak pulang-pulang. Emang Cak Thorik dulu nakal ya? Sering dikepui berarti ya? Ya pada umumnya anak-anak lah. Pada umumnya anak-anak. Ya. Saya kira seorang bupati kecilnya nggak pernah nakal gitu ya? Ke sawah-sawah, terus mandi di sawah, itu kan di sungai mandinya. Ya, mandi di sungai. Mandi di sungai. Oh iya, kalau di sawah ya. Mandi di sungai, di sawah itu kan. Ibu itu pasti memberi nasihat, saya jangan mandi di sungai. Tapi kan waktu itu ya namanya dengan anak-anak yang lain ya. Ya sudah mandi di sungai, ngejar layangan. Kalau rebutan nggak dapat layangan nangis itu kan. Iya, iya. Nah kadang ada yang ya lapor ke ibu, ini anaknya mandi di sungai, begitu lah. Jadi pasti kan nggak nakal-nakal banget lah itu. Nakal pada umumnya lah. Pada umumnya. Oke. Tapi itu apa ya? Gimana? Dunia anak dulu. Sekarang kan jarang anak mandi di sungai itu ya. Jarang ya. Oh, tapi nggak boleh sekarang. Kan harus ada ODF gitu ya. Harus bebas mandi di sungai itu ya. Bebas mandi di sungai. Oke. Iya. Cak Thorik kecil, apakah dulu pernah punya impian untuk menjadi seorang pemimpin? Enggak. Saya itu enggak kalau ditanya dulu itu enggak ada pikiran jadi pemimpin, kemudian pikiran menjadi pejabat, itu enggak. Bapak saya betul PNS. Depak dulu waktu itu, Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Bapak itu betul menjadi pegawai negeri, tetapi hari-harinya Bapak itu
yang ditunjukkan, yang ditonjolkan bukan sebagai pegawai negeri, tapi sebagai guru ngaji di musola, kemudian di masjid, berkehidupan dengan masyarakat, itu yang lebih menonjol waktu itu. Tapi saya merasakan begini, Bapak yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat di desa waktu itu, saya menjadi orang yang, anak-anak yang juga mengekspresikan itu juga. Jadi kalau main itu ya ini tentu dengan teman-teman yang ada di seusia saya, ya main, yang ngatur anak main, nah gitulah kira-kira. Ya. Terus waktu SDNI itu kan dulu ada Agustusan lomba baris berbaris itu. Oh, saya jadi komandan baris. Sudah kuduga. Iya, jadi komandan. Jiwa-jiwa melin sudah ada berarti mulai dari kecil ya. Iya. Ya kecil waktu itu. Terus kemudian memutuskan untuk terjun di dunia politik. Orang tua gimana? Kalau ibu sih, ibu dan bapak itu basicnya memang kalau zaman dulu itu ya orang-orang yang beraktivitas lebih untuk masyarakat ya, baik bapak maupun ibu. Ibu sebagai guru, waktu itu kepala sekolah, juga sebagai petani yang setiap hari ke sawah, berinteraksi dengan banyak masyarakat. Ya apa ya? Saya itu begitu mulai SD tadi itu, kemudian sanawiyah, saya juga di pondok berkegiatan, ada organisasi daerah di pondok, ada kegiatan OSIS gitu ya. Nah kemudian aliyah, saya sudah jadi pengurus OSIS sejak kelas 1. Kelas 1 itu wakil ketua 3. Oh iya, wakil ketua 3. Kemudian wakil ketua loh. Itu kelas 1 SMA. Sanawiyah, aliyah ya. Kemudian kelas 2 jadi ketua 1 OSIS. Ada ketua umumnya, ada ketua 1. Saya ketua 1 OSIS. Udah pramuka, beraktivitas di pramuka. Kemudian kalau sudah kelas 3 sudah jadi senior itu. Iya. Sudah bentak anak-anak itu. Udah bentak anak-anak. Iya, bentak junior ya itu. Iya. Iya, suatu kebanggaan. Iya. Menghukum lupa nggak dikembalikan. Nah itu. Iya, waktu pramuka tiarap, gitu disuruh tiarap, terus ditinggal, lupa nggak dikembalikan. Itu sebenarnya balas dendam ya. Iya. Apa yang dialami dulu? Ada tingkatnya yang nonton ada, ternyata gitu dulu. Rodo mokong ya. Nah, begitu terus setelah itu kuliah. Nah, udah kuliah demonstran sudah. Wah, demonstran, aktivis mahasiswa, saya ikut gerakan 98. Berarti ikut demo-demo gitu? Iya, saya demonya itu sampai luar kota, sampai ke Jakarta, Jogja, Semarang, demo lintas kota. Iya, demo lintas kota. Lintas kota saya ya. aktivis. Hingga saya menjadi presiden BEM. Luar biasa banget. Kampus itu saya jadi presiden BEM. Jadi kalau disuruh tadi milih bupati atau gubernur, saya sudah jadi presiden. Presiden BEM tapi ya. Presiden BEM. Perlu digaris bawahi. Iya. Luar biasa banget. Tadi kan sudah lintas dari daerah ya, dari satu ke dari lainnya. Dan Cak Thorik tadi sudah memilih bahwasanya untuk tetap di dalam kota. Iya. Nah, ini kan ada kesinambungan. Berarti setelah beliaunya berkeliling-keliling, berkelana kemana-mana, kembali lagi ke Lumajang. Sebelum jadi Bupati Lumajang ini ada beberapa jabatan-jabatan yang sudah beliau emban ya. Oke, diantaranya anggota dewan ya Pak ya. Iya. Saya mau cerita dulu. Kuliah. Iya. S1 di Surabaya, di UIN Sunan Ampel, lulus. Itu lulusnya sebagai lulus yang kumlot. Hampir kumlot ya. Tapi luar biasa loh. Mahasiswanya banyak di sana. Iya. Itu lulus dengan background sebagai seorang aktivis. Saya kuliah lagi meneruskan di Malaysia, di UM, di Kuala Lumpur University Malaya.
di Fakultas Bahasa dan Linguistik. Itu udah jadi anggota dewan atau belum? Belum. Oh, belum. Masih baru lulus dari S1. Itu ada hal yang waktu itu saya merasakan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saya nggak dapat beasiswa, tapi saya diterima di 2 kampus sekaligus di 3 jurusan. Jadi saya apply mendaftar lah kira-kira. Mendaftar, begitu mendaftar, saya daftar 3 di Islamic Studies, kemudian di kajian International Studies, kemudian linguistik. Linguistik yang Ya. tadi ya. Nah, saya memang basic saya linguistik. Nah, kemudian diterima 3-tiganya. Oke. Sudah interview, diterima 3-tiganya. Saya kan nggak punya duit ya. Waktu itu ya untuk hidup sehari-hari memang harus berpikir lagi. Iya. Ya sudah, saya berkeputusan hanya satu yang saya lanjutkan di linguistik. Di Malaysia berarti. Ya, di Malaysia sama-sama, 3-tiganya di Malaysia. Di Malaysia semua. Yang 2 di National University atau UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Yang 1 di UM University Malaya. Saya di Malaysia itu merasakan betul ya hidup yang harus saya lakukan dengan penuh tantangan tadi itu. Nggak dapat beasiswa, kemudian saya harus kuliah dan harus selesai. Harus selesai di sana. Saya awalnya jadi guru ngaji. Begitu jadi guru ngaji, 1-2 bulan saya tidak mendapatkan kebutuhan yang waktu itu saya bisa menuntaskan kuliah. Akhirnya sudah, saya nanti dulu ngajar ngajinya. Saya jual sate. Jual sate di Malaysia? Iya, di Malaysia. Luar biasa. Iya, Jual satenya di Malaysia tapi Iya, benar jual bukan di Indonesia. Iya. Atur waktunya ini Gimana? Iya juga. Saya jual sate itu ngikut orang yang punya restoran, orang yang punya restoran sate. Saya minta nego waktu, saya bisa kerja dari setelah maghrib sampai jam 12 malam. Ya sudah, itu saya lakukan pagi Kuliah. Nah, Luar biasa. karena menghemat semuanya, Iya. menghemat uang, menghemat biaya, menghemat bensin gitu kan. Sebelum berangkat ke kampus mampir dulu ke warung. Makan sudah. Iya, Kan kalau di warung makan. makannya gratis. Gratis. Ya, kan ke warung kan. Udah berangkat kuliah, sudah di kampus itu nggak makan. Oke. Kecuali kalau ada teman yang ngajak makan. Jadi setiap bertemu dengan teman sambil berharap-harap dia ngajak makan. Ngajak makan. Lah kok ternyata saya kan jadi bupati. Disuruh bayarin makan. Iya. Itu adalah oleh-oleh Anda dulu. Jadi kayak karma gitu. Tapi kalau Nah, terus kemudian Ya, luluslah saya sampai selesai 2001, 2004 akhir saya lulus. Selesai, kemudian saya kembali ke Jakarta. Saya dulu tuh pinginnya kembali ke kampus lagi. Kampus. Kenapa saya kuliah yang linier, yang memilih linguistik Iya. tadi supaya linier dengan Dengan satu jurusannya saya. pertama ya, S1 pertama. Saya sastra Arab, kemudian linguistik. Harapan saya balik itu jadi dosen lah. Jadi dosen. Tapi saya sebelum ke Surabaya itu bertinggal dulu di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ketemu banyak jejaring yang waktu dulu ketika demo-demo dulu Iya. itu kan nyambung dulu. Iya. Nah, itu ketemu lagi di Jakarta. Ketemu ada, saya manggilnya Mas Hanif Dakiri yang kemarin Menteri Ketenagakerjaan. Pak Muhaimin Iskandar. Kemudian ada beberapa senior yang waktu itu juga saya bertemu dan ngobrol. Ngobrol lah saya di Jakarta. Ya sudah, kamu di sini dulu di Jakarta. Nah, begitu di Jakarta itu sudah saya beraktivitas keseharian di Jakarta, hari-hari di Jakarta. Itu ngapain di Jakarta? Ya ini ngikut aktivitas Beliau-beliaunya beliau ini. itu. Oke. Ya. Saya kemudian ditunjuk sebagai staf di kantor partai.
Saya dari PKB. PKB. Saya ditunjuk sebagai staf kantor partai. Waktu itu sebagai deputy office manager atau manajernya lah ya di kantor itu. Luar biasa. Ya sudah, jadi staf kantor yang ngetik, kemudian legal drafting, kemudian bekerja sehari-hari sebagai staf, staf kantor, staf DPP PKB. Itu yang saya mungkin mungkin tidak pada pikiran pada umumnya sebagai seorang staf. Staf di kantor partai itu tidak ada jamnya. Jadi kalau pagi 24 jam. kalau pagi sepi. Pagi sepi. Mulai agak ramai siang. Siang. Terus sore, malam. Nah, malam tuh nggak ada tambah. Iya, tambah ramai. Itu nggak ada jamnya nggak jelas gitu. Pulang jam berapa itu nggak jelas. Nggak jelas ya? Iya, waktu itu kadang pulang jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Subuh pulang juga pernah. Pagi dong. Balik lagi kerja lagi. Jadi pagi harus absen lagi, kantor absen, sudah bawa bantal. Jadi nunggu aja nanti nunggu agak siang. Ini siang pasti rame lah begitu lah. Oke. Jadi ya ngatur istirahat, ngatur cara kerja. Ya itu yang membentuk saya dengan pola kerja yang justru tidak ada waktunya itu. Iya, luar Ya. biasa. Jadi terusan ya kerjanya, kerja nyata beliaunya. Nah itu kemudian saya menjadi perform diri saya, akses jaringan saya di politik. Luar biasa banget. Jadi Ya. ada untungnya ya Pak. Kalau misalnya nggak tidur dari subuh akhirnya ketemu siang lagi gitu lagi, Iya. akhirnya banyak jejaring. Ya itu ya. Sebelumnya jaringan pertamanya ini gara-gara Cak Torek sering ikut demo. Iya. Itu jaringan utamanya itu dari situ. Iya. Terluas gitu ya. Iya. Tapi demonya harus lintas kota. Lintas kota ya. Kalau demonya di sini saja, Iya. temannya ya di sini. Istilahnya AKDP ya Pak ya. Apa itu? Antar kota dalam provinsi. Iya. Oke, lanjut kemudian hingga menjadi anggota DPR ya tahun 2009 saya waktu itu sama Pak Muhaimin. Dan kamu nyalek ya? Nggih, saya siap perintah dan ya sudah 2009 itu saya